Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Dunia sekunder. Setelah mendengar kata-kata Yuaner, saya ingat bahwa ketika saya memasuki alam misterius ini, saya melihat wajah yang sangat mirip dengan wajah saya sejak lahir. Mungkinkah itu yang dikatakan Yuaner? Subworld, Xiaoyan sedikit mengernyit, merasa aneh dan aneh dengan apa yang dikatakan permaisuri. Kalau begitu tebakanku seharusnya benar, dan ada satu hal yang perlu kamu ketahui, bahkan jika kamu telah menembus keabadian di dunia nyata Suanyin, jika kamu tidak memiliki urutan keabadian di Sengsi, kamu tidak akan memiliki keabadian setelah kembali ke Sengsi. Kekuatannya, bahkan tidak bisa lagi kembali ke Sengsi. Permaisuri menjelaskan perlahan. Setiap dunia adalah sama, dan jumlah keabadian akan terbatas. Salah satunya adalah sumber daya terbatas, dan yang lainnya adalah dunia membatasi jumlah orang kuat. Oleh karena itu, jika Anda ingin menerobos ke keabadian, Anda harus entah diakui oleh dunia, atau bunuh seorang immortal dan gantikan. Tapi Anda harus tahu bahwa mereka yang ingin menembus keabadian semuanya adalah dewa pertempuran yang kuat. Betapa sulitnya membunuh makhluk abadi dengan kekuatan dewa pertempuran. Inilah sebabnya mengapa Feng Tuo diambil oleh Xiaoyan. Esensi darah abadi begitu cemas setelahnya. Karena dia tahu bahwa jika Xiaoyan mengambil darah abadinya, jika dia ingin menerobos keabadian lagi, dia harus membunuh seorang abadi dengan kekuatan dosen, untuk menggantikannya lagi, tetapi jarak antara dosen dan keabadian itu tidak bisa diperbaiki. Itu juga kebetulan bahwa Feng Tuo mampu menembus keabadian, dan dia memperoleh warisan abadi, jika tidak, dia pasti akan sulit untuk menerobos ke keabadian, dan hanya 1000 tahun setelah dia menerobos dari dosen ke keabadian. Itu hanya indah selama 1000 tahun, dan kekuatannya telah jatuh ke dewa pertempuran. Bagi Feng Tuo, ini adalah pukulan fatal. Xiaoyan dan permaisuri berbicara dan tertawa. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti di belakang dan berharap Xiaoyan kembali ke roh abadi darah. Aku tidak khawatir tentang ini. Menurut apa yang dikatakan permaisuri, bagaimana aku harus pergi ke dunia ini? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Sosok yang sama sudah cukup untuk membuktikan itu, dan permaisuri sepertinya tidak punya alasan untuk menipu dia. Dunia nyata Suanyin tempat Anda berada saat ini adalah subdunia Sengsi. Dunia ini ada karena Sengsi. Ketika Sengsi dihancurkan, ia juga akan binasa. Permaisuri mengangkat kepalanya, dan matanya yang indah menatap di Xiaoyan serius begitu kata-kata ini keluar. Xiaoyan langsung mengerti mengapa permaisuri tidak peduli dengan hidupnya sendiri dan ingin memberikan udara dunia padanya. Saat melindungi Gu Zongsheng dan Sengsi, dia sebenarnya melindungi dunia yang ingin dia lindungi. Xiaoyan menatap permaisuri dengan kaget. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dunia nyata Suanyin sebenarnya adalah subdunia dari dunia Sengsi. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki konsep yang akurat tentang ini, dia pada dasarnya mengerti bagaimana itu, hal. Apakah permaisuri tahu, di mana, aku, yang lain di alam Suanyin? Xiaoyan memandang permaisuri dan bertanya. Setelah permaisuri mendengar kata-kata itu, dia perlahan menoleh untuk melihat Feng Tuo di belakangnya. Xiaoyan juga mengikuti. Feng Tuo, yang sedang diawasi oleh mata, tiba-tiba diawasi oleh mereka berdua. Dia melihat sekeliling dengan tidak nyaman. Dia sendirian, jadi mereka berdua tidak diragukan lagi mengawasinya. Kamu bisa bertanya padanya tentang ini, dia harus tahu. Permaisuri berkata, Feng Tuo ada di belakangnya, tidak sengaja menguping. Percakapan antara keduanya jatuh ke telinga Feng Tuo, dan Feng Tuo yang mendengar percakapan itu tampak curiga, tidak tahu apa yang mereka bicarakan, di awan. Ayo kita bicara. Xiaoyan memandang Feng Tuo, dua kata sederhana itu langsung membuat kepala Feng Tuo ditutupi dengan garis-garis hitam, dan keringat dingin yang besar muncul di dahinya. Saya juga meminta permaisuri dan Xiaoyan untuk menjelaskan, saya benar-benar tidak mengerti. Kata Feng Tuo sambil tersenyum masam. Oh, dengan kata lain, kamu baru saja menguping pembicaraan kami. Ini rahasia, kamu harus membungkamnya. Xiaoyan menatap Feng Tuo, dan berkata dengan dingin dengan niat membunuh di matanya. Apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Xiaoyan abadi dan bersalah. Bagaimana aku bisa memiliki keberanian untuk menguping kalian berdua? Apa kekuatan dari Palace Master of Hunting God Palace? Xiaoyan bertanya. Tuan Istana, bukannya aku berbohong? Itu karena aku tidak tahu, bagaimana aku bisa melihat kekuatan Tuan Istana, kata Feng Tuo dengan senyum masam lagi. Pertanyaan Xiaoyan terlalu rumit, dan alis Xiaoyan berkerut, seolah tidak senang. Pertanyaan terakhir, jika kamu masih tidak bisa menjawabnya, kamu tidak perlu menjawabnya. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan Feng Tuo berkeringat dingin untuk beberapa saat. Seberapa miripkah aku dengan Tuan Istanamu? Tanya Xiaoyan.
Feng Tuo yang mendengar pertanyaan itu kembali tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertanyaan Xiao Yan bisa begitu aneh. Ini, biarkan aku mengingatnya. Feng Tuo meremas dagunya, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah orang ini adalah putra tidak sah dari Raja Istana? Atau, Tuan Istana adalah anak haramnya? Semakin dia memikirkannya, semakin keterlaluan. Feng Tuo tidak tahu apa maksud pertanyaan Xiao Yan, tetapi dia tidak pernah dengan sengaja mengingat. Penampilan penguasa istana, Feng Tuo segera mengobrak-abrik cincinnya sendiri. Seharusnya masih ada di sana. Potret Tuhan. Feng Tuo bergumam, dan setelah mencari untuk waktu yang lama, alis Xiao Yan menjadi semakin berkerut. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di tangan Feng Tuo, dan sebuah gambar gulungan muncul di tangannya, dan dia segera ada kilatan di matanya. Kemudian Feng Tuo perlahan membuka gulungan itu. Setelah membuka gulungan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Dia meletakkan gulungan itu dan Xiao Yan di tempat yang sama, garis horizontal. Aku menyusut. Aku kaget. Mungkinkah, tebakanku benar? Siapa ayah dan siapa anak mereka? Aku tidak bisa mengatakan itu tidak masalah. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka persis sama. Kecuali untuk gaya rambut dan pakaian, dan dengan hati-hati melihat dua fitur wajah, tidak ada perbedaan antara mereka dan Xiao Yan. Ini, Feng Tuo tercengang, tapi dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dalam hal ini, dia tidak bisa berbicara omong kosong, tapi hati-hati. Dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mengambil gulungan itu, permaisuri juga menggerakkan wajahnya dengan rasa ingin tahu dan melihat potret di gulungan itu. Mei Mei menatap Xiao Yan lagi, mencubit dahi batu gioknya dan melihatnya dengan hati-hati. Bangunlah. Sungguh, persis sama. Permaisuri tersenyum terkejut. Xiao Yan juga terkejut. Terlepas dari penampilannya, sosok di gulungan yang dilihat Xiao Yan sama persis dengan yang dia lihat saat memasuki dunia nyata Suanyin. Itu benar-benar dia. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Adapun Feng Tuo, dia benar-benar terpana. Dia belum pernah melihat dua orang yang begitu mirip dalam penampilan. Saat melihat fitur wajah dengan cermat, tidak ada perbedaan antara keduanya, bahkan mata mereka, bahkan temperamen mereka. Xiao Yan menyingkirkan gulungan itu, memandang Feng Tuo, dan berkata perlahan, terus ikuti, tetapi kamu harus menjauh, berani menguping pembicaraan saya yang menunggu, mati. Feng Tuo segera melipat tangannya dan mengepalkan tinjunya, dan dengan malu-malu mundur 100 meter, tetapi Xiao Yan tidak khawatir tentang dia pergi, jika dia ingin pergi, dia akan pergi sejak lama. Adapun mengapa dia tidak pergi, Xiao Yan mungkin menebak beberapa alasan, jadi selama esensi darah abadinya masih di tangan Xiao Yan, Feng Tuo pasti akan menurut. Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan Feng Tuo pergi dengan mudah. Dia masih bisa mengekstrak banyak informasi berguna dari Feng Tuo. Sekarang dia tahu targetnya, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya dan mendapatkan kembali tempat ini. Udara dunia. Setelah Feng Tuo mundur ke 100 zang, Xiao Yan segera membungkus sekelilingnya dengan kekuatan jiwanya untuk memastikan bahwa percakapan itu tidak akan didengar oleh orang ketiga. Yuaner, apakah kamu tahu apa kekuatan penguasa istana-istana Dewa Berburu? Tanya Xiao Yan. Ketika saya mengetahuinya, dia sudah melangkah ke keabadian Kaisar. Adapun sekarang, saya tidak tahu. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan mengerutkan kening lagi setelah mendengar ini. Sudah berapa lama kamu tidur, Yuaner? Xiao Yan bertanya lagi. Mata ratu menunjukkan ingatannya, sepertinya itu sudah terlalu lama, dan dia tidak bisa mengingatnya untuk waktu yang lama, dan si imut bahkan menghitungnya dengan jarinya. Mungkin, puluhan ribu tahun. Permaisuri bertanya dengan curiga, dan dia tidak yakin. Tidak lebih, kata kelinci Bingyun. Lalu, ratusan ribu tahun. Lebih dari, beberapa juta tahun. Oke, well, aku mungkin tahu, begitu banyak waktu telah berlalu, lalu dia kekuatannya mungkin. Xiao Yan tersenyum pahit, dia masih hanya dewa yang bertarung, aku khawatir kekuatan, diri, dari subdunia ini telah tumbuh ke tingkat yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun subdunia terlihat kaya akan sumber daya di permukaan, jumlah makhluk abadi sebenarnya sangat terbatas, dan Yang Mulia mempertimbangkan masalah ini pada saat itu, jadi tidurku adalah juga bagian dari rencana. Permaisuri memandang Xiao Yan yang khawatir dan berkata perlahan. Tapi meski begitu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Tepat setelah menyelesaikan kalimat terakhir, kamu segera menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Angka itu barusan seharusnya tiruanmu, kan? Permaisuri bertanya pada Xiao Yan dengan rasa ingin tahu, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan klon Yuan Shen muncul di samping. Tubuh abadi. Ini juga kuat. Di bawah alam yang sama, keabadian tubuh hampir dapat menghancurkan lawan. Sayang sekali,
Ini agak sulit bagi tubuh Anda untuk bersaing dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar. Permaisuri memandang avatar Yuan Shen. Omong-omong, avatar ini tidak dalam kondisi terkuat. Jika bisa dikultivasi, pasti akan melangkah lebih jauh. Xiao Yan berkata dengan serius, metode kultivasi Yuan Shen sangat aneh. Yang perlu mereka serap bukanlah origin Qi, mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka. Menyerap kekuatan bintang-bintang. Karena ketakutan di dunia Sengxi, avatar Yuan Shen tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Setelah datang ke dunia nyata Suanyin ini, mungkin selain peningkatan dewa, itu akan menjadi peningkatan untuk avatar Yuan Shen. Kesempatan yang bagus untuk kekuatan. Kekuatan bintang-bintang. Xiao Yan memberitahu permaisuri tentang metode promosi avatar Yuan Shen, dan permaisuri memandang avatar Yuan Shen dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode kultivasi semacam ini. Kekuatan Gumin Xingchen tidak pernah digunakan untuk kultivasi, hanya sejumlah kecil pejalan kaki yang akan menggunakan kekuatan bintang, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat menahan serangan balik kekuatan bintang. Dunia nyata Suanyin hampir penuh dengan bintang, kamu bisa mengolahnya sesuka hatimu. Permaisuri menjawab, dan mata Xiao Yan berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiao Yuxing yang akan kita kunjungi dalam perjalanan ini adalah bintang sedang dan besar. Itu harus memiliki kekuatan bintang yang Anda butuhkan, tetapi jika Anda ingin menyerap kekuatan bintang, Anda harus memperhatikan, setidaknya ada 3 bintang yang tersisa. Satu bagian tidak akan menghancurkan bintang-bintang. Kata permaisuri, Xiao Yan sedikit mengangguk, dunia nyata Suanyin adalah tempat terbaik bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Ayo pergi, jalan masih panjang. Permaisuri tersenyum, dan segera menepuk punggung kelinci Bingyun, kecepatannya semakin cepat. Xiao Yan duduk bersila di belakang kelinci Bingyun, melihat dunia nyata Suanyin. Dunia sekunder bukanlah salinan dari dunia utama, tetapi sungai waktu yang salah berasal dari dunia utama. Itu akan melebur atau menghilang seiring waktu. Makhluk-makhluk penting yang mendominasi sungai waktu itu memainkan peran penting. Dan Xiao Yan adalah salah satunya. Apa yang terjadi di dunia bawah harus diselesaikan sesegera mungkin, jika tidak, bahaya bagi dunia utama akan meningkat. Jelas juga bahwa Yang Mulia mengatur Xiao Yan untuk datang ke dunia nyata Suanyin, yaitu untuk memecahkan dia, yang seharusnya tidak ada di subdunia yang berasal dari dunia Sengxi. Setelah mengintegrasikan Qi dunia ini, mungkin Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam tertinggi yang telah Zun Sang masuki hari ini, tetapi jelas, menurut harapan dan tebakan Xiao Yan, Zun Sang melakukan hal yang sama pada waktu itu. Hanya saja. Tidak tahu apakah dia akan menyatukan semuanya pada akhirnya. Kelinci Bingyun terbang di depan, dan Feng Tuo di belakang duduk bersila di atas binatang terbang, dengan wajah gelap dan hati kesal. Pada saat ini, dia memegang slip giok di tangannya, dan dia masih ragu-ragu apakah untuk memanggil pemburu dewa lainnya. Tapi Feng Tuo tahu bahwa setidaknya harus ada orang yang kuat di langkah kedua dari keabadian Kaisar untuk memenuhi syarat untuk pertempuran Xiao Yan. Itu bagus untuk menang, tetapi jika dia kalah, Feng Tuo akan hancur dan mati. Bahkan dikatakan bahwa ketika dia mendengar tentang slip batu giok saat ini, begitu Xiao Yan menemukannya, dia pasti akan mati. Tidak, waktunya belum tiba, orang ini dan kepala istana terlalu mirip, dan mungkin ada hubungan di antara keduanya, jadi kamu tidak bisa mengejutkan ular itu, kalau tidak aku bisa menjadi umpan meriam. Bagaimanapun, Feng Tuo juga melangkah ke keabadian Kaisar, orang kuat. Ada beberapa hal yang bisa dia perhitungkan, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyingkirkan slip giok di tangannya. Pada saat ini, Xiao Yan mengalihkan pandangannya sedikit, dan melihat Feng Tuo dari sudut matanya, meskipun dia tidak berbicara, Feng Tuo sudah berkeringat dingin. Meskipun Xiao Yan tampaknya tidak memperhatikannya di sepanjang jalan, pada kenyataannya, pikiran pihak lain sedikit banyak tetap padanya, setidaknya tindakannya pasti akan ditemukan oleh Xiao Yan. Feng Tuo berkeringat dingin, tetapi untungnya, dia tidak menyebarkan slip batu giok itu. Jika dia hanya melewatinya dengan sembarangan, diperkirakan bahkan jika penyelamat datang, dia tidak akan memiliki jiwa yang tersisa pada saat itu. Di belakang kelinci, Xiao Yan mengeluarkan lusinan cincin, dan dia membersihkan barang-barang yang dia dapatkan satu persatu. Setelah sumber daya yang dalam dari dunia nyata kaya, ada juga banyak harta. Tentu saja, Xiao Yan mengambil sebagian besar hal, yang paling penting adalah God Origin Qi dan, bagaimanapun, ini adalah sumber daya yang paling penting. Semua persediaan harus disediakan oleh Shenyuan Qi dan. Meskipun Xiao Yan memiliki cukup Shenyuan Qi dan sekarang, Shenyuan Qi dan yang telah dipesan Xiao Yan saat ini jelas bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia sedang bersiap untuk perang.